tiap malam itu nggak bisa tidur, terus mikir yang aneh-aneh. Mikir nikah contohnya. Nama saya Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Uswah. Perkenalkan, nama saya Noverly Hamdi, biasa dipanggil Firly. Nama saya Fitri Zakial Tofunisa, biasa dipanggil Zakiah. Perkenalan, nama saya Asaduddin, bisa dipanggil Asad. Nama saya Kamelina Wulandari, biasa dipanggil Eka. Insecure itu lupa sama diri sendiri. Jadi fase dimana seseorang itu merasa gelisah, khawatir, tidak percaya diri karena suatu hal. Nah, itu. Insecure itu terlalu membandingkan diri sendiri dan terlalu dengerin omongan orang lain. Kalau saya sendiri, insecure ini adalah suatu rasa tidak aman, rasa cemas akan suatu hal yang sebenarnya dia belum mengalami, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri pada orang itu. Kalau menurut saya, insecure itu perasaan yang buat diri kita itu jadi nggak pede, malu, bahkan sampai takut. Kayaknya dari waktu SMA sampai sekarang ini sering insecure. Tentang apa ya? Ya banyak sih. Dulu pernah nggak pede karena merasa kadang nggak bisa ini, nggak bisa itu, ternyata teman-temannya bisa. Ya, tapi akhirnya ya nggak apa-apa. Pernah insecure, terutama di bangku sekolahan sampai perkuliahan ini. Kalau saya lebih ke harapan dari orang tua. Saya cemas apakah saya suatu hari nanti bisa membagikan mereka dengan posisi saya sekarang. Karena saya sekarang ya jujur saja belum bekerja, mungkin belum bisa sesuai harapan mereka setelah saya lulus dari kuliah. Pernah insecure, apalagi kalau lihat orang kalem. Duh. Sebenarnya dilihat semua orang itu ngelihat kita itu dari penampilan. Jadi kalau insecure itu ya emang harus dari penampilan dulu, baru semuanya insecure. Penampilan ini kan setiap orang kan punya ciri khas masing-masing. Menurut saya ini bukan suatu hal yang mendominasi. Kalau menurut saya yang mendominasinya itu karena rasa takut, cemas dan tidak percaya diri, bukan penampilan yang secara zohir atau yang terlihat oleh penglihatan mata. Oke, diingat-ingat insecure itu nggak cuma tentang fisik sama penampilan, tapi kita lebih insecure ke ke skillnya seseorang, kemampuannya seseorang. Kan penampilan itu cuma salah satu faktor, tapi sebenarnya itu kan yang paling pengaruh itu kejiwaan, mental dari seseorangnya itu. Kalau pede meskipun acak-acakan ya santai aja, nggak apa-apa. Malah kebanyakan insecure itu ya itu tadi. Kalau saya sih menyimpang ya intinya saya nggak setuju kalau penampilan itu cuma salah satu faktor. Faktornya kan banyak, bisa jadi karena nggak pede skill atau tadi karena tuntutan orang tua, tanggung jawab tadi. Insecure emang nggak melulu soal penampilan ya, tapi kalau dibilang dominan, kebanyakan orang itu memulai insecure dari penampilannya sendiri. Overthinking itu berpikir yang negatif tapi secara overload. Berpikir yang terlalu berlebih atau mengharap sesuatu yang besar yang diharapkan oleh seorang itu. Ya, overthinking itu berpikiran terlalu berlebihan, apalagi yang dipikirin tuh cuma sisi negatifnya aja. Dia lupa kalau positif itu ada.
Kalau saya overthinking itu ya karena biasanya gabut, karena nggak ngapa-ngapain, akhirnya mikir-mikir ke sana kemari, akhirnya nggak ngapa-ngapain, rebahan, pikir-pikir terus, akhirnya nggak action, akhirnya tidur seharian. Biasanya saya begitu. Overthinking itu memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu untuk dipikirkan. Kalau saya sih setuju ya. Soalnya masa-masa sekarang kan masa-masa menentukan masa depan, menentukan tujuan hidup tuh kayak gimana. Misalnya kita ngelihat teman kita usia segini udah pada sukses, udah pada nikah kayak gitu, rasanya kita juga memikirkan masa depan gitu. Ya itu tadi saya setuju, karena masa-masa 20 tahun ini kan fase-fase pencarian jati diri ya. Pencarian jati diri. Itu pasti orang ya kita ini sedang mikir, oh kepingin ini kepingin itu, waduh disuruh gini disuruh itu, kepikiran macam-macam. Kuliah gini amat ya, mondok gini amat ya, gitu-gitu aja. Kalau di usia yang ke-20 ini, overthinking itu iya pasti, soalnya kita itu dinilai orang itu udah besar, kita udah dituntut kedepannya harus ngapain, harus mencapai ini itu. Karena di masa-masa ini kita sudah dituntut mandiri oleh orang tua. Jadi harapan terbesar orang tua ya tentunya anaknya sukses, ya bahagia. Ya tentunya ini menjadi beban pikiran kita di masa-masa yang sekarang ini, yang seperti saya alami sekarang. Di usia 20 tahun itu usia dimana kita tuh mencari jati diri sendiri. Jadi kalau tiap malam itu nggak bisa tidur terus mikir yang aneh-aneh, mikir nikah contohnya. Kalau saya tipe orangnya itu pertama emang mikir, tapi selanjutnya ya udah bodo amat, ya udah sih udah berlalu kayak gitu. Saya merasa down ketika melihat teman itu sudah lancar baca kitab kuning dalam waktu yang singkat. Wah, Masya Allah. Padahal masuk kelasnya sama dan tentunya saya juga jarang bolos ya. Tapi kok output dari hasil ngaji itu atau dunia itu kok berbeda? Kalau pikiran udah bener-bener kacau kayak gitu, bisa-bisa sampai menyendiri terus nangis di pojokan. Ya pasti pernah ya, itu kan fase kehidupan pas ngedon gitu. Tapi ngedonnya saya ini, kalau tipe-tipe orang kayak Firly kayak saya ini, presentasi percaya diri kalau saya sama Firly itu hampir 80%. Jadi ya Fir, gitu kan, seberat-beratnya masalah itu kita masih percaya kini kan sih itu pangeran. Pernah sih, apalagi itu sering orangnya sering mikir sesuatu yang nggak seharusnya dipikir tuh dipikir. Jadi kayak ya udahlah. Pesannya buat orang yang insecure dan overthinking, please cintai diri kalian sendiri. Jangan banding-bandingin diri kalian sama orang lain. Itu nggak baik banget buat kesehatan mental, kesehatan fisik. Soalnya insecure itu nggak boleh diingu. Boleh insecure, boleh overthinking, tapi jangan lama-lama dan jangan berlebihan. Balik ke itu tadi, setiap orang pasti pernah mengalami fase-fase overthinking atau insecure dalam pencarian jati diri. Ya itu pasti sama. Tiap orang pasti sama. Meskipun takarnya beda-beda. Nah, untungnya kita ngaji ya, dengerin fatwa. Pesan nasihat-nasihat dari ya. Ya, kasarannya pikirannya bodoh-bodohan, ini kan sih pangeran. Kita kan masih punya Tuhan gitu. Seberat-berat masalah atau hidup ya segini-gini aja, nggak usah dipikir ribet-ribet. Cintai diri kita sendiri dan fokus upgrade diri kita sendiri. Jangan lupa kita hidup itu bukan untuk berlomba sama orang lain. Dan ingat, semua ada masanya. Kalau saya pesannya buat yang mengalami insecure atau overthinking itu lakukanlah hal yang positif yang sekiranya dapat membangun karakter.
sehingga timbullah rasa percaya diri dari orang itu. Percaya diri. Seraung dengan teman-teman, berbagi cerita, curhat, Tempat berbagi sehingga cerita. dia tidak memendam sendiri masalahnya. Sebenarnya insecure sama overthinking tuh nggak ada manfaatnya sama sekali, malah ngebuat diri kita itu jadi apa ya, buruklah dampaknya. Makanya buat orang yang suka insecure sama overthinking, yang pertama harus bersyukur. Cintailah diri sendiri, karena diri kita itu lebih berharga dari siapapun.